Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita diberikan kesehatan hingga saat ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana membawa peradaban umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Jadi perkenalkan, nama saya Iswandi, dengan NIM 2103 dengan NIM 2103020138, mata kuliah ilmu falak. Jadi hari ini saya akan membawakan materi ilmu falak tentang penentuan sholat 5 waktu, sebagaimana persyaratan untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Baik, langsung saja. Penentuan sholat 5 waktu. Tujuan pembelajaran dan konsep dasar jarak semu. Tujuan utama dari pendalaman materi ini adalah untuk membekali pembelajar dengan wawasan integratif antara adil syar'i dan sains astronomi, memastikan validasi pelaksanaan ibadah sholat yang terkait erat dengan dimensi waktu. Dengan memenuhi materi ini, diharapkan umat Islam tidak hanya terikat erat dengan dimensi waktu. Dengan memahami materi ini, diharapkan umat Islam tidak hanya sekedar mengikuti jadwal yang ada, namun juga memiliki kemampuan verifikatif dalam penentuan batas waktu ibadah secara mandiri. Sebagai landasan awal, perlu dipahami bahwa penentuan waktu sholat didasarkan pada fenomena diurnal motion atau jarak semu harian matahari. Prinsip utamanya adalah bahwa waktu ibadah tidak dipatok pada jam mekanik yang statis, melainkan mengikuti posisi matahari relatif terhadap pengamat di bumi. Ilmu falak berperan menerjemahkan posisi matahari tersebut mulai dari tergelincir, bayangan memanjang, terbenam hingga terbit fajar menjadi bahasa waktu jam dan menit yang akurat. Waktu zuhur dan peristiwa istiwa. Siklus waktu sholat siang hari dimulai dengan zuhur. Secara definisi syar'i, waktu zuhur masuk ketika matahari telah tergelincir sawal, dan titik puncaknya kulminasi atas istiwa dalam perhitungan falak. Momen ini terjadi ketika piringan matahari melewati garis meridian langit pengamat. Namun waktu tengah hari ini tidak selalu tepat pukul 12:00 waktu setempat, karena adanya equation of time atau parata waktu, yaitu selisih antara waktu matahari hakiki dan waktu matahari rata-rata. Akibat kelonjongan orbit bumi, oleh karena itu rumus awal waktu zuhur adalah 12 equation of time tambah teks koreksi bujur daerah. Waktu asar dan panjang bayangan. Penentuan waktu asar memiliki keunikan karena menggunakan indikator panjang bayangan benda, bukan sekedar sudut ketinggian matahari. Jumhur ulama berpendapat waktu asar dimulai ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda itu sendiri, ditambah dengan panjang bayangan saat matahari berkulminasi atau zuhur. Secara matematis, hal ini mensyaratkan perhitungan sudut ketinggian matahari, di mana
di mana tan delta semakin jauh lokasi dari garis khatulistiwa, semakin landai sudut matahari dan semakin cepat atau lambat waktu asar bergantung pada musim. Waktu maghrib dalam fenomena terbenam atau gurub, waktu maghrib ditandai dengan terbenamnya seluruh piringan matahari di ufuk barat. Namun terbenam dalam ilmu falak tidak sesederhana piringan menyentuh garis cakrawala. Asmafai bumi memiliki sifat membebaskan cahaya atau refraksi yang menyebabkan matahari masih terlihat di atas ufuk meskipun secara geometris posisinya sudah berada di bawah ufuk. Oleh karena itu, perhitungan waktu maghrib menggunakan sudut ketinggian negatif yang memperhitung reaksi atmosfer kira-kira 34 busur dari jari-jari piringan matahari, 16 busur, sehingga tinggi matahari saat maghrib ditetapkan sekitar 1 kirch. Pada waktu isya dan hilangnya mega merah, berakhir waktu maghrib dan masuknya waktu isya ditandai dengan hilangnya syafaq ahmar atau mega merah di ufuk barat. Secara astronomis ini adalah momen ketika matahari berada cukup jauh di bawah ufuk sehingga pantulan sinar merahnya tidak lagi terlihat oleh mata. Para ahli hisab dan Kementerian Agama di berbagai negara memiliki kriteria sudut yang sedikit berbeda terkait kedalaman matahari ini. Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan kriteria sudut depression Anglia sudut depresi matahari sebesar 18 kirch di bawah ufuk. 18 kirch sebagai tanda masuknya waktu isya. Waktu subuh dan fajar shadiq. Waktu subuh dimulai saat terbitnya fajar shadiq, yaitu cahaya putih yang membentang di ufuk timur. Fenomena ini berbeda dengan fajar khazib yang cahayanya menjulang vertikal seperti ekor serigala, dan kemudian sehingga fenomena cahaya zodiakal. Penentuan derajat fajar shadiq adalah salah satu diskursus paling dinamis dalam ilmu falak kontemporer di Indonesia. Kriteria yang menggunakan saat ini adalah ketika posisi matahari berada di ketinggian 20 kirch di bawah ufuk timur. Angka ini didapat dari hasil observasi jangka panjang mengenai kapan pertama kali hamburan cahaya matahari mulai terlihat memecah kegelapan malam. Peran deklinasi matahari atau solar declination. Seluruh perhitungan di atas sangat bergantung pada astronomis harian yang disebut dengan matahari atau delta. Deklinasi adalah jarak sudut matahari dari garis khatulistiwa langit karena sumber rotasi bumi miring sekitar 23,5 kirch. Matahari seolah-olah bergerak naik turun dari utara ke selatan sepanjang tahun. Perubahan nilai deklinasi inilah yang menyebabkan panjang siang dan malam berubah-ubah, yang secara langsung memengaruhi jam beberapa sholat dimulai. Tanpa data deklinasi yang akurat dan ephemeris, perhitungan waktu sholat tidak akan valid. Koreksi kerendahan ufuk. Rumus dasar waktu sholat mengasumsikan pengamat berada di tingkat permukaan laut 0 mdpl. Namun bagian masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan, ufuk terlihat lebih rendah, yang menyebabkan matahari terbit lebih cepat dan terbenam lebih lambat. Oleh karena itu, ilmu falak menerapkan koreksi depth of horizon, kerendahan ufuk, sehingga tinggi posisi pengamat semakin besar nilai koreksi yang harus dimasukkan ke dalam rumus ketinggian matahari.
memastikan bahwa jadwal sholat relevan dengan kondisi topografi setempat. Matematika segitiga bola. Pondasi matematika dalam penentuan jam sholat dalam rumus sudut waktu Hor-Angatur. Dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga bola, ahli falak mencari nilai dengan rumus cos, tan, dan delta. Sin, cos, garis miring, cos, delta. Variabel S adalah lintang setempat, delta adalah sekilas matahari, dan sin adalah ketinggian matahari pada waktu sholat yang dicari. Misalnya sin 20 sin untuk subuh. Hasil perhitungan ini kemudian dikonvensi menjadi satuan jam dan ditambahkan atau dikurangi pada waktu tengah hari, meridian pas. Sebagai langkah terakhir, adalah menyusun jadwal sholat. Ilmu falak menerapkan prinsip ihtiyat atau langkah kehati-hatian. Hasil ini diperhitungkan matematis yang presisi. Misalnya 18 lewat 1 23 per detik biasanya akan dibulatkan ke atas dan ditambahkan 1 hingga 2 menit sehingga waktu pengaman. Tujuan adalah untuk mengantisipasi kesalahan pembulatan angka desimal. Perbedaan jam pengguna hingga luas cakupan wilayah dalam satu zona waktu atau kabupaten. Dengan adanya ihtiyat, umat Islam mendapatkan kepastian bahwa ketika asal berkumandang, waktu sholat secara astronomis benar-benar telah masuk dengan sempurna. Itulah tadi materi tentang penentuan sholat 5 waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada kesalahan itu mungkin dari saya, mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.